Kecerdasan buatan, baik sadar maupun tidak, ada di sekitar kita, mengarahkan ke keputusan kritis di setiap bidang, dari keuangan sampai kesehatan, menjalankan algoritma dari perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Amazon, Facebook, dan Netflix, dan menambahkan smart pada perangkat pintar kita seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant. Sistem kecerdasan buatan melakukan analisis data yang sangat besar dari yang kita hasilkan setiap hari untuk menyimpulkan pola dan memprediksi kemungkinan masa depan. Seperti jumlah yogurt yang mungkin orang beli di minggu depan, sehingga toko itu tahu seberapa banyak yang harus disediakan. Kecerdasan buatan menjadi perbincangan tentang bagaimana itu akan mengubah dunia atau bahkan menciptakan distopia di masa depan. Teknologi ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebenarnya, pada setengah abad yang lalu, muncullah sebuah ide, di mana kecerdasan buatan pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 oleh Profesor John McCarthy dari Dartmouth University. Dia membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari matematikawan dan komputer saintis untuk mengetahui apakah mesin bisa belajar layaknya yang dilakukan anak kecil, menggunakan trial and error untuk membangun sebuah alasan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui bagaimana membuat mesin bisa menggunakan bahasa, bentuk abstraksi, dan konsep untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi manusia dan meningkatkan dirinya sendiri. Itulah yang terjadi lebih dari 60 tahun yang lalu. Sejak saat itu, kecerdasan buatan tetap ada di dalam kelas universitas dan lab superasia, tetapi itu sudah berubah. Seperti kurva eksponensial, sulit dijelaskan kapan garis yang mulanya naik perlahan akan tiba-tiba meroket. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa faktor-faktor yang mengarahkan AI menjadi sesuatu yang sangat besar. Pertama, setiap menitnya, jumlah data yang sangat besar terus dibuat. Faktanya, 95% data di dunia dihasilkan dalam 4 tahun terakhir. Dan sekarang, terima kasih kepada kemajuan kecepatan pemrosesan sehingga komputer dapat memahami semua informasi ini dengan cepat. Karena itulah, perusahaan teknologi raksasa dan investor menanamkan kecerdasan buatan ke dalam pasar dengan sistem keuangan dan aplikasi. Tidak lama lagi, kecerdasan buatan akan menjadi lebih tidak buatan, namun jauh lebih cerdas. Bayangkan ini, sebuah mesin yang dapat merapikan lemari seperti yang kita inginkan atau melayani setiap anggota keluarga dengan membuatkan kopi yang berbeda-beda akan membuat hari-hari kita lebih mudah, bukan? Inilah produk dari kecerdasan buatan. Kenapa digunakan istilah kecerdasan buatan? Mesin buatan ini dibuat mirip dengan kecerdasan manusia untuk melakukan tugas seperti yang kita lakukan. Kecerdasan ini dibangun dengan menggunakan algoritma yang kompleks dan fungsi matematika. Namun, kecerdasan buatan mungkin tidak sejelas seperti contoh sebelumnya. Kenyataannya, ini digunakan di smartphone, mobil, sosial media, game, perbankan, pengawasan, dan banyak aspek lain di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, pada intinya, apa yang sebenarnya dilakukan kecerdasan buatan? Ini adalah robot yang kami buat di lab kami, dan sekarang diletakkan ke lapangan. Meskipun terdapat variasi dalam landscape, pencahayaan, dan dimensi bidang yang harus dilakukan robot harus seperti yang kita harapkan, kemampuan untuk bereaksi secara tepat terhadap situasi baru yang disebut generalized learning. Robot sekarang berada di persimpangan jalan di mana satunya beraspal dan yang lainnya berbatu. Robot harus menentukan jalur mana yang harus diambil berdasarkan keadaan. Hal ini menggambarkan kemampuan penalaran robot. Setelah berjalan singkat, robot sekarang menemukan sungai yang tidak dapat dilintasi. Dengan menggunakan papan yang disediakan sebagai input, robot mampu menyeberangi sungai ini. Jadi, robot kami menggunakan input yang diberikan dan menemukan solusi dari masalah. Ini yang disebut problem solving. 3 kemampuan inilah yang dapat membuat robot memiliki kecerdasan buatan. Singkatnya, mesin dengan kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk beradaptasi, penalaran, dan memberikan solusi masalah. Sekarang kita sudah tahu apa itu kecerdasan buatan. Selanjutnya, mari kita lihat 2 kategori di dalamnya. Yang pertama adalah kecerdasan buatan yang lemah atau terbatas, yang hanya fokus untuk menyelesaikan satu tugas. Sebagai contoh, AlphaGo adalah maestro dari game Go, tapi kita tidak bisa berharap dia dapat bermain dengan baik di catur. Ini yang membuat AlphaGo merupakan kategori kecerdasan buatan yang lemah. Mungkin kita bilang berarti Alexa bukan kecerdasan buatan yang lemah karena ia dapat melakukan berbagai macam tugas dengan baik. Tapi itu tidak benar. Jika kita meminta Alexa untuk memainkan Despacito, maka kata kuncinya adalah mainkan Despacito dan menjalankan program yang sudah dilatih. Alexa tidak bisa merespon pertanyaan yang tidak dilatih. Sebagai contoh, status kemacetan dari kantor ke rumah. Alexa tidak bisa memberikanmu informasi tersebut karena ia tidak dilatih untuk itu.
Dan sekarang membawa kita ke kategori kedua, yaitu kecerdasan buatan yang kuat atau strong AI. Ini lebih mirip dengan robot yang hanya kita kenal di fiksi saat ini, yaitu Ultron dari Avengers, merupakan contoh ideal dari kecerdasan buatan yang kuat, karena ia memiliki kesadaran dan bahkan dapat membangun emosi. Saya, Sandi Suryo Prayogo, terima kasih.